Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu konsep pokok SSBI atau Sistem Sosial Budaya Globalisasi. Nama anggota kelompok kami ada Sadina Aini Nafi, Adminarsi Wulandari, Anissa Rizkita Putri, Eka Rahmawati, dan saya sendiri Rati Sartikaningsih. Saya akan menjelaskan mengenai materi sosial budaya di era globalisasi. Yang pertama, kebudayaan Indonesia. Kedua, mental bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, ciri-ciri kepribadian bangsa Indonesia. Yang pertama, kebudayaan Indonesia. Pengertiannya, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kuncharaningrat, bahwa kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Kuncharaningrat juga berpendapat bahwa kebudayaan mempunyai paling sedikit 3 wujud, yaitu yang pertama sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Dan yang kedua sebagai suatu aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam komitmen masyarakat. Yang ketiga, benda-benda hasil karya manusia. Lalu, menurut Selo Sumarjan dan Suleman Sumardi, merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang kedua, itu ada penggolongan dan contoh dari kebudayaan Indonesia. Dibagi menjadi 7. Yang pertama, itu bahasa. Bahasa Indonesia secara garis besar mempunyai 2 bahasa, yaitu bahasa nasional dan bahasa daerah. Contohnya, itu ada bahasa Aceh, bahasa Madura, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Yang kedua, rumah adat. Salah satu bentuk keragaman budaya Indonesia dapat dilihat dari rumah adat di setiap daerahnya. Contohnya, ada rumah adat Joglo, rumah adat Panjang, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, pakaian adat. Biasanya masyarakat menggunakan pakaian adat setempat ketika ada kegiatan adat, yang biasanya juga digunakan tiap-tiap daerah. Yang keempat, tarian dan pertunjukan. Dalam bidang seni, Indonesia juga memiliki beragam tarian yang mempunyai daya tarik tersendiri. Contohnya ada tari pendet, tari Bali, dan masih banyak lagi. Kelima, senjata tradisional. Dalam sebuah kegiatan adat atau lainnya, kadang-kadang juga diperlihatkan senjata daerah masing-masing. Seperti contohnya ada kujang dari Jawa Barat, panah dari Papua, celurit dari Madura, dan lain sebagainya. Keenam, lagu daerah. Contoh lagu daerah yang dimiliki itu ada Pisau Surit dari Aceh, Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah, Kicir-Kicir dari Jakarta, Apuse dari Papua, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh, upacara adat. Upacara adat yang ada di setiap daerahnya, itu contohnya ada Ngaben dari Bali, ada Rambu Otok dari Toraja, Pasola dari NTT, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, unsur-unsur dan contoh. Yang pertama ada sistem bahasa.
Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan antropologi linguistik. Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia. Kulchon dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia. Dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Menurut Kunchoro-Ningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Selanjutnya, yang kedua, sistem pengetahuan. Untuk sistem pengetahuan akan dijelaskan oleh Eka Rahmawati. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Banyak suku bangsa yang tidak dapat bertahan hidup apabila mereka tidak mengetahui dengan teliti pada musim-musim apa berbagai jenis ikan pindah ke hulu sungai. Selain itu, manusia tidak dapat membuat alat-alat apabila tidak mengetahui dengan teliti cara-cara bahan mentah yang mereka pakai untuk membuat alat-alat tersebut. Tiap kebudayaan selalu mempunyai suatu himpunan pengetahuan tentang alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, benda, dan manusia yang ada di sekitarnya. Menurut Kunchoro-Ningrat, setiap suku bangsa di dunia memiliki pengetahuan mengenai antara lain, yang pertama alam sekitarnya, yang kedua tumbuhan yang tumbuh di sekitar daerah tempat tinggalnya, yang ketiga binatang yang hidup di daerah tempat tinggalnya, yang keempat zat-zat bahan rempah dan benda-benda dalam lingkungannya, yang kelima tubuh manusia, yang keenam sifat-sifat dan tingkah laku manusia, dan yang terakhir ruang dan waktu. Yang ketiga, sistem sosial dan organisasi sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Kunchoro-Ningrat, tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropologi dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai untuk masyarakat berupa benda-benda dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata 28 pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sistem ekonomi pada masyarakat tradisional antara lain, yang pertama, berburu dan meramu, yang kedua beternak, yang ketiga bercocok tanam di ladang,
Yang keempat, menangkap ikan. Dan yang terakhir, bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Yang keenam, sistem religi. Kuncharaningrat menyatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia, dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Dalam usaha yang memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan masih primitif. Kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religious emotinotau atau emosi keagamaan. Emosi keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorong melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Emosi keagamaan ini pula yang memunculkan konsepsi benda-benda yang dianggap sakral dan profan dalam kehidupan manusia. Dalam sistem religi, terdapat 3 unsur yang harus dipahami selain emosi keagamaan, yakni keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan upacara yang menganut religi itu. Sistem evolusionistik religi manusia juga berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Perhatian utama para ahli antropologi pada awalnya adalah mengenai bentuk religi atau keyakinan yang bersifat alami. Misalnya, kepercayaan menyembah pada suatu kekuatan gaib di luar diri manusia berupa gunung, angin, hutan, dan laut. Kepercayaan tersebut berkembang pada tingkatan yang lebih tinggi, yakni kepercayaan pada satu dewa saja atau monoteis, dan lahirnya konsepsi agama wahyu seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen. Sistem religi juga mencakup mengenai dongeng-dongeng atau cerita yang dianggap suci mengenai sejarah para dewa-dewa atau mitologi. Cerita keagamaan tersebut terhimpun dalam buku-buku yang dianggap sebagai kesusastraan suci. Salah satu unsur-unsur religi dalam aktivitas keagamaan di mana terdapat beberapa aspek yang penting untuk dilakukan dalam aktivitas. Selanjutnya adalah mental bangsa Indonesia. Mental atau mentalitas berarti daya otak atau kekuatan pikir, yaitu suatu kapasitas rohania atau mental yang terdapat pada seseorang yang menuntun perilaku berbuat atau bertindak dalam kehidupan. Bisa juga diartikan mental merupakan sebuah cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan merespon suatu hal. Mental itu merupakan kata lain dari pikiran. Cara berpikir seseorang dipengaruhi oleh pengalaman, hasil belajar, dan lingkungan juga dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Wulan. Melalui 5 konsep agar kita dapat melihat sikap dan mental bangsa yang dicetuskan oleh Kluckhohn dan Strobeck pada tahun 1961, yaitu 1. Tanggapan terhadap hakikat hidup, di mana melintas yang dipandang diperlukan untuk kemajuan dan perkembangan suatu bangsa adalah dalam menghadapi hidup, orang harus menilai tinggi unsur-unsur yang menggembirakan dalam hidup itu. Yang kedua, tanggapan terhadap karya, sikap mental yang dipandang cocok untuk perkembangan dan kemajuan suatu bangsa adalah konsep yang mendorong dari semua karya manusia memberikan nilai atau apresiasi yang tinggi sehingga orang mengintensifkan karyanya untuk menghasilkan lebih banyak karya lagi. Yang ketiga, tanggapan terhadap alam, di mana sikap mental yang mendorong keinginan orang untuk menguasai alam beserta kaidah-kaidahnya dipandang sebagai sikap mental yang dapat mengembangkan kemajuan dalam masyarakat. Yang keempat, tanggapan terhadap waktu,
di mana sikap mental yang dipandang cocok untuk mengembangkan suatu masyarakat agar menjadi masyarakat yang maju adalah apabila dalam aktivitas hidup orang sebanyak mungkin berorientasi ke masa depan. Yang kelima, tanggapan terhadap sesama manusia. Sikap mental yang dipandang mendorong terjadinya pengembangan dan kemajuan dalam masyarakat adalah sikap mental yang berorientasi kepada sesamanya, yakni yang menilai tinggi kerjasama dengan orang lain, tanpa meremehkan kualitas individu, tanpa menghindari tanggung jawab sendiri. Kesimpulan sikap mental bangsa Indonesia. 84% penduduk Indonesia adalah orang desa yang bermentalitas sebagai petani. Sedangkan sisanya 16% adalah orang kota yang bermentalitas sebagai pegawai. Sikap mental petani yang utama adalah sikap substansi. Dalam artian bagi orang petani, orang bekerja adalah untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan hidup sudah terpenuhi, maka orang tidak perlu kerja keras lagi. Sementara itu, mereka yang bermentalitas pegawai menganggap bahwa tujuan dari pekerja adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan ini dapat terwujud dalam berbagai hal, misalkan kedudukan yang tinggi, kekuasaan, dan kepemilikan lambang-lambang kekayaan, seperti rumah mewah, pakaian mewah, mobil yang mentereng, dan sebagainya. Oleh karena itu, budaya akan selalu bergeser sesuai dengan pola pikir manusia berserta diimbangi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari perkembangan tersebut muncullah suatu sikap mental baru. Muncul akibat pola hidup, perilaku beserta keadaan yang terjadi pada masyarakat. Dalam hal ini, sikap mental sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Karena dengan mentalitas sikap yang baik tentu kita secara otomatis akan memperoleh kualitas hidup yang baik juga. Dan sikap mental tersebut bisa berubah dan terbentuk sesuai dengan keadaan yang terjadi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan lingkungan sekitar. Nah, adapun ciri-ciri kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian disebut juga sebagai personalitas, adalah segenap kualitas mental individu, yaitu jumlah keseluruhan dari kemampuan-kemampuan rasional, persepsi, ide, kebiasaan, dan tanggapan-tanggapan emosional yang bersyarat. Dalam perilaku kehidupan kultur bangsa Indonesia sebagai warisan dari zaman lampaunya, dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya 4 analisis budaya yang intensitas pengaruhnya berbeda-beda pada tiap-tiap daerah di Indonesia karena faktor sejarah dan lingkungan yang berbeda-beda. Secara garis besar, kebudayaan Indonesia itu mendapat pengaruh dari keempat unsur di bawah ini, yaitu sebagai berikut. 1. Unsur kebudayaan asli Nusantara. Yang kedua, unsur kebudayaan Hindu dan Timur Asia lain. Yang ketiga, unsur kebudayaan Islam, dan yang keempat adalah unsur kebudayaan Eropa. Lalu, apa yang dimaksud dengan ciri kepribadian bangsa Indonesia? Dalam hal tersebut, Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia, diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan sikap mental. Sikap mental dan tingkah laku mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan adanya bangsa Indonesia. Jadi Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang berkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya. Pancasila sebagai pandangan hidup Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila daripada Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa itu sendiri, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, di mana Pancasila berguna sebagai petunjuk hidup sehari-hari dan juga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya.
Nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila yang bersifat universal, yang memperlihatkan nafas humanisme. Oleh karena itu, Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja. Meskipun Pancasila mempunyai nilai universal, tetapi tidak begitu saja dengan mudah diterima oleh bangsa. Perbedaan terletak pada fakta sejarah, bahkan nilai Pancasila secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila mengandung 4 pokok pikiran yang merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pokok pikiran tersebut adalah 1. Menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, di mana negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, juga mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga. Yang kedua, menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang ketiga, menyatakan bahwa negara berkedaulat rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini menunjukkan bahwa negara Indonesia demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Yang keempat, menyatakan bahwa negara berdasarkan negara atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.